kita bahas di kalangan umum dan juga bisa terjadi di kalangan remaja. Kan kalau remaja itu lebih kerap dengan masalah percintaan, Itu nggak hanya remaja sih ya. orang tua juga. Iya, kita dewasa juga merasakan. Oke, jadi kalau percintaan itu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi kayaknya ya. Jadi Iya. tanpa cinta itu kita nggak bisa hidup, enak. Jadi malu. Jadi kalau misalnya ya menurut kamu itu gimana sih kalau kita itu nggak ada cinta gitu? Ini sebenarnya pertanyaannya menyindir ya. Menyindir diri sendiri. Iya. Gimana? Ini maksudnya konteks kita garis bawahi dulu ya. Ini konteksnya itu kita tidak mendapatkan cinta dari pasangan ya. Ya. Gitu kan. Kalau dari keluarga pasti dapat. Iyalah, kalau pasti. Gitu kan. Takutnya nanti loh, kamu berarti gak nganggap orang tua bukan gitu. Iya, betul setuju. Karena rasanya juga beda gitu. Menurut saya pasti ketika kita udah dicintai orang lain. iya, kita tidak memiliki pasangan, pasti yang kita rasakan itu Ngenes. iya, lebih dari itu sih. Ya pasti pertama itu kita akan merasa sendiri dan sepi. Oke. Kesepian. Oke, kalau sendiri itu masih bisa diatasi ya. Sendiri kan bentuknya fisik kita gitu. Kita kemana-mana sendirian, mau jalan-jalan ke mall nggak ada temennya sendiri, nggak ada pasangannya sendiri. Tapi kalau kesepian, ini yang menurut saya itu yang bahaya itu di kesepiannya. Makanya ramein dong. Kadang kita begini, kayak kita kumpul sama temen aja gitu loh. Kalau diri kita merasa sepi, pasti maksudnya di psikis kita tuh sudah gak nyaman berada di lingkungan yang ramai ini karena diri kita merasa sepi gitu loh. Yang bahaya itu kesepiannya gitu. Dan kesepian itu biasanya hadirnya apa? Ketika kita sendiri, ketika di malam hari. Oke. Apalagi malam minggu. Oke. Jadi saya menganggapnya itu kesepian itu lebih bahaya sih daripada kesendirian gitu loh. Iya sih, karena dengan kesepian itu orang bisa jadi gila gitu. Karena kita nggak bisa mengontrol kesepian itu pasti ujung-ujungnya kalau sekarang nyebutnya kan ya overthinking lah gitu kan, jadi insecure lah gini-gini. Iya, betul. Gitu. Nah kalau misalnya kita nggak dicintai sama orang lain ya, itu gimana biar dicintai orang lain? Jadi sekarang itu kan musim-musimnya orang yang gimana ya, terlalu heboh dengan pasangannya juga. Apapun itu distorikan, benar kayak gitu. Jadi buat kalian sih oke, tapi buat kita yang jomblo itu loh ngenes gitu loh. Jadi kayak ya Allah kapan ya aku gitu. Bener. Oke. Memang apa ya, kita juga nggak bisa menyalahkan juga si pemilik akunnya, itu kan akun pribadinya mereka ya. Jadi kita juga sebenarnya nggak ada hak juga untuk melarang harusnya gitu. Tapi dari diri kita pasti ada perasaan. Iya. Aku juga pengen gitu. Nggak usah ini, aku juga pengen di posisi ini gitu. Iya betul. Nah itu yang mungkin yang pertama itu yang harus kita lakukan tuh sadar diri sih. Maksudnya kita menyadari. Maksudnya? Iya, sebentar ya. Oke, aku serius ini. Serius, aku juga serius loh. Tapi dibuat bercanda. Oke, gimana? Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang media sosial dulu ya itu, kita kan melihatnya dari media sosial itu kan, gitu loh. Nah, caranya misal kalau kita tahu sih mungkin salah satu teman kita ya sering banget ya ngitoliin sama pasangannya gitu. Ya udah, di skip aja. Nggak usah dilihat. Iya paham. Oke, nggak iya ya tahu. Gitu. Jadi kayak kita coba menghilangkan yang membuat kita menjadi tadi merasa diri gitu merasa diri kita tuh kok aku belum sampai situ gitu, kok aku nggak bisa kayak dia gitu. Iya sih, kadang juga aku ngelihat storynya anak-anak yang sama pasangannya itu ya Allah gini gitu. Nah, dan yang kedua kita harus itu ya tadi ya sadar diri bahwa yang ditampilkan di media sosial itu hanya hal bahagia saja. Nggak mungkin ada orang rumah tangga yang membicarakan tentang kesedihan. Permasalahannya mungkin ada, tapi kan nggak sering, lebih sering kan yang bahagia kan. Iya. Gitu. Jadi kita harus menyadari itu gitu. Dan mungkin dia juga ingin kadang itu mungkin dari mereka itu ada yang ingin menyampaikan
kebahagiaannya gitu. Nah itu makanya itu haknya dia juga, haknya mereka untuk menyampaikan kebahagiaannya. Tinggal diri kitanya aja gitu. Kalau kalau kita menganggap itu sebagai hal yang membuat kita menjadi malah insecure, malah membuat kita merasa tidak baik ya hindari aja. Iya. Gitu. Gak usah dilihat gitu aja ya. Gak usah dilihat karena memang kalau gini yang saya yang kemarin saya sempat dulu saya kan juga orang yang mungkin masih proses belajar ya. Nah kemarin tuh ada menemukan suatu buku itu yang bukunya itu menurut saya itu bagus banget. Jadi ada dua hal yang ada di diri kita gitu. Yang pertama ada yang bisa kita kendalikan, dan yang kedua tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa tuh gimana? Yang bisa dikendalikan itu dari diri kita sendiri. Misalkan gini, Mbak Rindy sudah punya pasangan gitu ya. Misalkan, oke. Terus aku melihat sekalinya Mbak Rindy, gitu. Mbak Rindy lagi jalan-jalan ke pantai dengan pasangannya, terus? Gitu kan. Nah, aku melihatnya, aduh bagus ya, gitu. Terus ini tiba-tiba tapi kok ada perasaan sedih gitu. Aku kapan ya? Gitu. Kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri gitu loh. Bagaimana caranya ketika aku melihat Mbak Rini sedang jalan-jalan, aku nggak merasa sedih. Kita harus bisa mencari. Kalau misalkan saya melihat ini, gimana caranya nggak sedih gitu. Kalau ternyata kita masih melihat ini sedih, ya udah nggak usah dilihat. Itu bisa kita kendalikan. Tapi kalau kita yang kita tidak bisa mengendalikan, contoh orang lain mengeser kebahagiaan itu ke media sosial, kita kan nggak bisa mengendalikan orang lain. Iya sih, betul. Gitu. Jadi yang saya pelajari sekarang itu hal-hal yang memang bisa saya kendalikan, aku kendalikan. Tapi kalau misalkan itu dari orang lain atau eksternal itu, ya ini berarti saya nggak bisa kendalikan gitu. Bagaimana saya bisa menerima itu aja? Tuh. Ya itu tadi kembali ke sadar diri. Sadar diri sebenarnya. Sadar diri posisiku di mana. Itu aja. Terus tentang masalah cinta nih. Oke. Kayaknya baru di sini memendam banget ya. Kalau misal sekarang kan lagi musim tuh pelakor gitu. Iya, selingkuh. Selingkuh. Itu sebenarnya menurut secara psikologis itu bagus gak sih? Karena Anda kan berbasic psikologis. Gitu. Terlepas dari saya basicnya psikologi atau enggak, saya paling benci yang namanya perselingkuhan dan saya paling tidak setuju. Ya sama dong. Ya, saya paling tidak setuju dengan adanya perselingkuhan karena menurut saya selingkuh itu kan kayak selingkuh itu kita tuh berbohong tuh, ada kebohongan kan di sana. Yang namanya berbohong kan pasti nggak baik gitu ya. Kayak gitu sih. Tapi bagi dia menjalankan tuh baik-baik aja. Gini, karena saya tuh melihat ke belakang dulu ya, maksudnya ke belakang. Iya, kenapa dia bisa selingkuh? Kan banyak faktor juga kan. Oke, nah, gitu kan. Iya, mungkin saya akan menyalahkan pelakunya. Saya akan menyalahkan pelakunya, tapi kita juga harus tahu apa sih yang masalah kita gitu ya. Kan. Apa yang menyebabkan dia selingkuh gitu ya kan. Kadang karena kita juga sering lupa itu kita bercermin diri gitu loh. Ada nggak sih kesalahan di diri kita gitu loh. Gitu. Ya juga sih kadang tuh terlepas dari sifat egois ya. Kadang tuh kita mikir kita udah benar gitu loh, menurut persepsi kita. Aku udah setia gitu loh, tapi kenapa kamu kok masih selingkuh kayak gitu? Apa salahku kayak gitu kan ya? Jadi kayak ya kadang orang tuh kita udah menurut benar versi kita, belum tentu benar versi mereka. Iya, Oke, kalau itu sih terima-terima aja ya. Tapi bagaimana persepsinya jika dia si pelaku itu kayak memang udah diniatin untuk selingkuh gitu, walaupun nggak ada penyebab dia untuk selingkuh, maksudnya dari pasangannya tuh nggak ada penyebab untuk dia bikin selingkuh itu nggak ada ya, tapi memang dari orangnya aja yang mikir untuk selingkuh tuh gimana? Iya Bu, gini ya, kalau saya melihat itu kalau dari beberapa kasus yang sekarang lagi booming kemarin itu kan ya, itu kan kalau menurut saya mungkin dari kasus itu kenapa sampai ada selingkuh itu mungkin karena kebiasaan bertemu
intensitas waktu dia bertemu kena lagi gue gitu. Ya, memang Mungkin dia terus itu ngobrolnya mungkin cocok nih gitu, akhirnya kan dibikin nyaman. nah rasa itu kan akhirnya timbul sendiri gitu loh. Iya sih. Gitu. Terus yang kedua mungkin gini, yang kedua itu dari ada beberapa pengamatan ya, itu gini, misalkan kita aku punya pacar dan sini sama Mbak Lilis. Oke. Kayak gitu ya, aku tuh orangnya mungkin cuek gitu kan, aku nggak pernah nanyain di kabar dia, nggak pernah nanyain kamu sudah makan atau belum atau gini. Nah Mbak Rintis mungkin awalnya teman biasa gitu loh, Tapi selalu nanyain itu. itu. Nah kayak gitu, akhirnya gini, dia akhirnya selingkuh sama Mbak Rintis dan dia nggak bisa nggak bisa kehilangan aku sama Mbak Rintis karena sifat yang aku punya Seperti itu. iya itu nggak dimiliki Mbak Rintis, dan sifat yang nggak dimiliki Mbak Rintis itu aku punya. Itu yang susah. Jadinya si cowok juga akhirnya susah gitu mau ngelepasin aku Atau kamu. Tapi dia ini mungkin aku orangnya tuh penyabar gitu. Tapi kalau aku lepasin Mbak Rintis aja nggak ada yang perhatian sama aku gitu loh. Jadi akhirnya dia itu bingung. Nah itu yang membuat dia selingkuh. Itu ya menurut saya. Terus ada yang ketiga itu LDR. Tolong dong, jangan bahas LDR. Iya. Kenapa? LDR kan emang kalau kebanyakan orang itu mau bilangnya itu apa ya? 90% gagal. 10%-nya nggak jadi. Oke, setuju. Gitu. Jadi tingkat keberhasilannya itu sedikit banget gitu loh. Saya juga nggak tahu ya, mungkin karena saya juga belum pernah merasakan LDR gitu kan ya. Coba rasain. Nggak mau. Wow. Iya. Kayaknya perlu ekstra. Itu menurut saya itu gini. Misalkan Mbak Rintis LDR kan ya. Bukan misal sudah. Iya. Oke, terus? Nah, Mbak ini selalu ada dia aku lagi capek nih sama tugas aku, ya udah kamu istirahat. Pasti Mbak ini sebenarnya kan gitu kan, aku lagi sumpah nih, mau mengerjakan tugas di luar gitu, ya udah dikerjakan aja gitu di luar sambil ngopi apa. Mbak ini hanya ngasih saran. Oke. Mbak ini nggak menemani. Iya juga sih, ya nemanin. Nah, kan kita kan berpacaran kan ya pengennya selain kita dimengerti, kita kan juga ada maksudnya konteksnya langsung gitu loh, maksudnya kita harus ada waktu bertemu kan gitu loh. Jadi kayak kita tuh nggak punya itu untuk kayak LDR itu kan kita mungkin ada secara kayak secara pengertian, secara waktu aja, tapi fisik kita kan nggak ada di saat mungkin dia butuh gitu loh. Dia pengen jalan ke sini tapi pasangannya jauh di sana gitu kan. Ya itu momen-momen yang seperti itu mungkin yang akhirnya membuat dia mungkin selingkuh atau mungkin akhirnya gagal gitu. Oke. Kalau misalnya iya sih memang gimana ya? Iya kan? Memang yang setia itu kalah dengan yang selalu ada. Bener. Oke. Kan sudah ada kan, maksudnya apa sih yang di bahasa Jawa itu waiting tresno jalan saka kulino. Nah, itu ancen. Ya, itu saya percaya itu sih gitu. Memang dari terjemahannya nih ya. Rasa suka itu bisa timbul karena dia udah terbiasa gitu. Jadi ya gimana ya, kadang nyesek juga sih, kayak kadang juga ngenvi juga gitu. Kayak gimana ya, orang lain tuh LDR tapi bisa sukses gitu loh, sampai dia tuh nikah gitu. Kadang kapan ya aku bisa kayak gini gitu kan, jadi kayak gimana ya. Iya, maka kadang juga apa ya, mungkin itu ya kembali ke dirinya juga sih, dia mampu nggak sih. Makanya kalau di LDR itu benar-benar kesiapan sih gitu loh. Komitmen sih yang paling penting itu, komitmen. Kalau kita nggak komitmen itu bakalan tapi kayak komitmen saja itu nggak cukup sih Mbak. Padahal itu tadi tiba-tiba ada. Baik, tadi itu memang harusnya komitmen ya, tapi dengan komitmen juga nggak cukup. Harus ada memang dari dirinya itu ada keteguhan hati, dan memang dia tuh nggak perlu lah ya ngapa-ngapain, tapi ya karena kalau komitmen itu
akan kalah dengan tetap datangnya perempuan. Karena mungkin gini, kalau misalkan mungkin saat ini gitu ya, cuma ada Mbak Lintis mungkin ya, waktu aku pasangannya Mbak Lintis gitu ya, cuma ada Mbak Lintis aja. Ya aku ya bisa gitu komitmen. Ya aku janji kok nggak akan gini. Obrol omongan itu memang mudah sih, tapi ngelakuin itu yang susah. Tapi di kehidupan selanjutnya gitu ya, maksudnya di berikutnya mungkin 3 bulan atau 5 bulan berikutnya kan nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Tiba-tiba dia bertemu dengan orang lain. Betul. Kadang nyesek juga sih kalau ditinggal pas lagi sayang-sayangi. Itu Jadi oke lah ya, sebenarnya tuh kalau perselingkuhan itu memang nggak bagus ya, ada kebohongan di situ. Makanya selagi apa namanya, selagi bisa setia ya setia aja lah, kayak gitulah ya. Bagi yang LDR tuh ya susah. Kalau kalian mau LDR tapi berniat jadi kayak sanggup lah ya silakan kayak gitu. Bagi yang tidak sanggup ya angkat tangan. Iya, mungkin dilihat itu ya, mungkin kalau ketika mau LDR dilihat aja sih pasangannya tuh sanggup nggak gitu. Dan dia kan pasti kan akan kehilangan momen-momen tertentu kan gitu loh. Dia sanggup nggak melewati itu. Ya itu sih memang, jadi apalagi perebut ya, kalau namanya pelakor itu ya tidak bagus gitu juga. Janganlah merusak keindahan orang lain kayak gitu. Kalau kita boleh naksir sama orang kayak gitu ya, kita boleh naksir sama orang, tapi nggak boleh diseriusin kayak gitu loh. Ada kebahagiaan tertentu yang kalian renggut, kalian rusak di situ. Itu gitu loh. Kalau masih pacaran sih itu okay, tapi kalau udah menikah itu yang jadi bikin masalah. Kan biasanya gini ya, biasanya kan ngomongnya kayak gini. Kan ini apa? Perasaan ini kan datangnya tiba-tiba gitu. Ini kan dari Tuhan. Biasanya kan gitu kan. Kan aku nggak bisa menolak gitu loh. Ya tadi seperti yang Mbak Lizzy bilang tadi, nggak apa-apa suka, tapi kan kamu juga harus tahu nih orang yang kamu suka itu gimana gitu loh. Kalau misalkan dia belum punya pasangan ya nggak apa-apa, silakan. Kalau udah punya pasangan tuh tolong lah ya, tolong jangan gitu. Jadi jangan suka ngerebut kalau sudah haknya orang lain ya biarin kayak gitu. Tapi gini Mbak, kalau menurut saya ya, kalau misalkan ada yang disebut kayak pelakor atau apa gitu ya, kita nggak bisa hanya menyalahkan si perempuannya gitu loh. Iya juga sih, tergantung yang cowok, dia menerima pintu atau tidak. Iya, karena selingkuh itu juga hasil kesepakatan berdua. Iya. Gitu. Iya sih. Iya kan. Jadi kita nggak bisa menyalahkan si perempuan aja gitu ya. Iya, si laki-lakinya juga berperan salah di sana, karena dia sudah bersepakat gitu. Dan perselingkuhan tuh nggak ada yang hilaf gitu loh. Itu terjadi dengan nyata. Sengaja itu no hilaf. Gitu. Sudahlah ya, memang sakit kalau diselingkuhin itu, apalagi sampai diputusin hanya karena selingkuhan. Oke, itulah ya kita bahas tentang perlakuan yang lagi booming saat ini. Jadi janganlah merebut hak orang lain yang sudah menjadi bahagianya orang lain. Tuh biarkan, cukup kita bahagia melihat dia, itu sudah ada pahala di situ. Kita doakan kebahagiaan orang lain tuh di situ kayak gitu. Kalau sudah haknya orang lain ya selingkuh itu indah. Apanya yang indah gitu loh. Enggak ada indah-indahnya. Indahnya cuma sesaat doang ketika kita jauh sama pasangan kita yang sesungguhnya. Ya kita indahnya saat itu aja. Ketika kita sudah ketemuan, jadi maksudnya kayak kebohongan kita itu udah terbongkar, itulah momen dimana tingkat penyesalan puncak itu terjadi. Percaya atau tidak itu bakalan terjadi, dan rasanya itu sakit karena kecewanya orang. Satu kali kita tidak percaya sama orang, bahkan selanjutnya tidak akan percaya. Jadi itu sih kalau pendapat saya terkait dengan perselingkuhan kayak gitu. Nah, yang namanya selingkuh itu walaupun kalian tutupi 1000 kebaikan apapun, yang namanya bangkai pasti akan tercium juga kayak gitu. Jadi jagalah pasangan kalian selagi ada, apalagi pasangan itu yang bisa mengerti kalian kayak gitu. Itu saran dan sekilas pengalaman.
Oke. Terima kasih yang udah nonton. See you next time. Oke. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.